Halo guys, aku Inayatul Nur Islami dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pencemaran sungai. Kalian tahu nggak sih apa itu pencemaran sungai? Ya, pencemaran sungai adalah sungai yang tercemar oleh berbagai macam kotoran seperti limbah pabrik, limbah rumah tangga, sampah-sampah, dan banyak lagi. Kalian pasti tahu kan bagaimana kondisi pencemaran sungai? Pencemaran sungai di Indonesia itu sangat banyak sekali terjadi di daerah-daerah seperti di kota Sukabumi, Cisadea, sampai Sibareno, Dinas SDA, Provinsi Jabar. Ana Purnamasari menjelaskan bahwa sungai di situ sangat kritis karena banyaknya limbah pabrik dan sampah-sampah yang menimbulkan banjir. Sumber berikut saya ambil dari detik.com. Ikuti aku yuk. Nah, kalian tahu kan, pencemaran sungai itu membuat dampak buruk untuk wilayah-wilayah kalian. Kalian juga harus tahu bagaimana cara mencegah pencemaran sungai. Contohnya, kalian harus membuat normalisasi, jangan membuang sampah di sungai. Kalaupun ada pabrik, di pabrik itu diwajibkan untuk membuat penyaring limbah. Di sebuah desa terdapat sungai yang sangat amat bersih. Di situ air sungai digunakan untuk mencuci pakaian, digunakan untuk memasak, digunakan untuk mandi, dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Sampai pada suatu hari di dalam sungai tersebut banyak sekali sampah. Karena apa? Sampah tersebut ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak memiliki tempat terakhir untuk membuang sampah. Tidak ada TPS sehingga orang-orang perkampungan tersebut membuang sampah di sungai. Dan sungai bisa tercemar juga karena adanya pabrik di seberang sungai. Karena adanya pabrik tersebut, pabrik sering membuang limbah yang tidak disaring. Oleh sebab itu, sungai akan tercemar. Dia akan banyak minyak-minyak, limbah-limbah pabrik, juga sampah-sampah yang menumpuk sehingga akan menimbulkan banjir dan bau yang sangat tidak enak. Ini saya memiliki miniatur untuk menjelaskan apa itu pencemaran sungai. Ya, di sini saya memakai tempat bekas makanan sebagai sungai. Di sini saya memiliki komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik saya terdapat ikan kecil, ikan besar, fitoplankton, zooplankton, pohon, dan juga rumput. Dan komponen abiotik saya terdapat tanah dan juga rumah. Terdapat sungai yang amat bersih. Sungai ini digunakan untuk kegiatan warga sehari-hari, seperti yang saya tadi sudah sebutkan. Nah, di sini yuk kita buat sungai ini menjadi sungai yang terlihat sangat tercemar. Di sini saya memiliki komponen-komponen untuk membuat sungai ini menjadi kotor. Saya di sini memiliki sampah, pasir, dan juga tanah. Terlihat sangat amat bersih kan air ini. Yuk kita campur dengan komponen-komponen berikut agar air ini terlihat sangat tercemar. Pertama-tama kita akan campurkan tanah-tanah, tanah ini agar air terlihat sangat keruh. Lalu kita campur dengan sampah-sampah.
Nah, sudah sangat tercemar kan? Kalian tahu nggak sih bagaimana cara untuk membersihkan sungai yang sudah kotor seperti ini? Apalagi di sini juga banyak tanah kan? Kalian harus tahu cara berikut ini. Yuk ikutin sains aku. Nah, di sini aku memiliki penyulingan. Tahu gak sih apa itu penyulingan? Penyulingan air ini digunakan untuk menyaring air yang kotor. Seperti sungai ini. Sungai ini kan sudah tercemar oleh sampah-sampah dan juga tanah-tanah. Jika kalian menyaring di penyulingan ini, air kalian akan kembali menjadi bersih. Nah, kalian tahu nggak sih komposisi apa yang terdapat di dalam penyulingan ini? Di dalam penyulingan ini terdapat banyak sekali komposisi. Ada tisu, batu kerikil, batu besar, pasir, dan juga arang. Ya, komposisi ini digunakan untuk menyaring air sungai. Nah, di sini aku akan menyaring air sungai ini agar terlihat kembali bersih. Ini saya memiliki wadah untuk air yang sudah bersih. Nah, begini caranya. Setelah itu kita tuang air yang kotor ini. Tunggu sampai air menetes ke bawah. Nah, lihat kan airnya kembali bersih. Memang dengan cara penyulingan seperti ini akan sangat membuang air yang sangat banyak. Nah, kenapa air terlihat menjadi sedikit? Karena air berhenti di dalam kapas-kapas yang ada di sini. Nah, kan air menjadi sangat sedikit dan kembali bersih. Nah, begini cara aku untuk membersihkan sungai yang sudah terlihat sangat kotor. Setelah kita menunggu waktu yang sangat lama, air kembali menjadi banyak. Nah, sudah bersih kan? Ini memang menyaring sampah-sampah dan pasir-pasir yang terdapat di sungai tadi. Ini sampah yang tadi dan ini air yang sudah disaring bersih. Nah, setelah menyelesaikan penyulingan, air menjadi sangat bersih kembali. Tidak ada limbah-limbah dan juga sampah-sampah yang berada di sekitar sungai. Sehingga air yang berada di sungai bisa digunakan lagi untuk warga-warga. Nah, gampang sekali kan cara untuk membersihkan air yang sudah tercemar. Ini memang cara sains untuk digunakan di tempat air yang kecil. Kalau di tempat sungai yang asli, kita harus melakukan normalisasi seperti tadi. Karena air yang kotor akan membuat ekosistem yang berada di sungai akan mati, seperti ikan kecil, ikan besar, dan apapun ekosistem yang berada di dalam air. Maka dari itu, menjaga sungai sangatlah penting karena untuk mencegah banjir juga di sini kita menjaga ekosistem yang berada di sungai. Air kembali menjadi bersih kan? Air bersih ini bisa digunakan kembali untuk warga, digunakan seperti semula, bisa digunakan untuk mencuci baju, digunakan untuk memasak, dan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu, yuk kita mencegah membuang sampah di sungai dan menyaring limbah pabrik terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Berita yang mendukung terkait masalah pencemaran air dan masalah sungai yang akan menyebabkan banjir dapat kalian temukan di berbagai macam daerah di Indonesia. Banyak sekali loh di Indonesia. Terima kasih sudah melihat presentasi saya mengenai
pencemaran sungai. Semoga kalian juga bisa mencegah sungai di daerah kalian agar tidak sampai tercemar.